Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Gustian dari Prodi Desain Mode kelas A EJ23A. Apa yang dimaksud dengan fashion branding? Deskripsikan contoh sederhana bagaimana sebuah brand fashion dapat membangun citra positif di mata konsumen. Fashion branding itu adalah proses membangun citra dan identitas sebuah brand fashion agar dikenal dan diingat positif oleh konsumen. Contohnya seperti brand Zara membangun citra sebagai fashion cepat dan terjangkau dengan desain tren terkini sehingga dianggap modern dan up to date oleh konsumennya. Oke, selanjutnya ada soal nomor 2. Sebuah brand fashion baru saja meluncurkan koleksi terbaru mereka dengan menggunakan influencer sebagai brand ambassador. Apa manfaat dari menggunakan influencer dalam strategi branding? Jelaskan apa dampak positif dan satu tantangan yang mungkin dihadapi brand tersebut. Penggunaan influencer sebagai brand ambassador manfaatnya itu meningkatkan visibilitas brand melalui jangkauan followers influencer. Ini membangun kepercayaan karena konsumen merasa lebih dekat dan percaya kepada rekomendasi influencer tersebut. Tantangannya beresiko reputasi jika influencer itu terlibat kontroversi yang bisa berdampak negatif kepada brand tersebut. Oke, selanjutnya ada soal nomor 3. Nomor 3, brand equity adalah nilai yang dibangun oleh sebuah brand seiring waktu dan sangat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Jelaskan konsep brand equity dan bagaimana sebuah brand dapat meningkatkan brand equity-nya melalui strategi pemasaran jangka panjang. Deskripsikan pula bagaimana krisis atau isu negatif dapat merusak brand equity dan berikan contoh brand yang berhasil pulih setelah krisis. Brand equity, konsepnya itu nilai tambah dari brand di benak konsumen yang mempengaruhi keputusan membeli, dan strateginya konsistensi kualitas produk, storytelling, customer experience, dan kampanye jangka panjang. Krisisnya misalnya brand H&M yang pernah dikritik soal isu rasisme namun berhasil pulih dengan kampanye inklusivitas dan kolaborasi positif pasca krisis. Krisis atau isu negatif bisa menurunkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Selanjutnya soal nomor 4. Sebutkan 10 brand kategori dan lengkapi masing-masing 2 nama brandnya. Brand kategori, 10 brand kategori dan 2 nama masing-masing brandnya. 1 ada luxury fashion, itu di brand Gucci, Louis Vuitton. Yang kedua ada sportswear, Nike dan Adidas. Yang ketiga fast fashion, H&M and Zara. Yang keempat ada streetwear, Supreme dan Off-White. Yang kelima denim, ada Levi and Wrangler. Yang keenam outdoor atau adventure, ada The North Face dan Patagonia. Yang ketujuh lingerie, Victoria's Secret dan Savage X Fenty. Yang kedelapan ada footwear, Converse dan Vans. Yang kesembilan ada ethnical, sustainable atau fashion, ada Everland dan Tencel. Yang kesepuluh ada lokal atau tradisional, Iwan Tirta dan Elira Batik. Selanjutnya soal nomor 5. Sebutkan masing-masing 2 kelebihan dan kekurangan pluralistic brand. Kelebihan pluralistic brand yaitu fleksibel menjangkau berbagai segmen pasar. Yang kedua dapat memperluas pangsa pasar melalui diversifikasi produk, dan kekurangannya risiko tidak konsisten dalam citra brand, sulit mempertahankan loyalitas pelanggan karena pesan yang berbeda-beda. Selanjutnya soal yang keenam, brand identity tidak hanya terbentuk dari elemen visual tetapi juga melalui pengalaman dan nilai yang ditawarkan kepada konsumen. Jelaskan bagaimana pengalaman pelanggan dan nilai-nilai perusahaan turut membentuk brand identity. Berikan contoh brand yang berhasil menciptakan brand identity melalui pengalaman dan nilai-nilai yang mereka komunikasikan. Potensi brand identity dibentuk melalui visual, logo, warna, pengalaman, pelayanan dan interaksi, dan nilai-nilai brand, kejujuran dan keberlanjutan.
Contohnya itu Patagonia, sukses membentuk identitas sebagai brand peduli lingkungan lewat produk ramah lingkungan dan aksi sosial nyata. Oke, yang terakhir soal yang ketujuh. Terdapat banyak sekali profesi di bidang desain mode. Deskripsikan apa dan bagaimana profesi di bidang fashion yang Anda cita-citakan dan apa saja langkah-langkah untuk mencapainya. Profesi dalam desain mode. Saya ingin menjadi fashion designer. Dan untuk mencapainya itu kita harus mengikuti pendidikan formal di bidang desain fashion, belajar dengan serius dan membuat portofolio yang kuat dan banyak, aktif mengikuti kompetisi atau desain show dan fashion show, dan magang di rumah desain mode, dan membangun brand sendiri atau bekerja di industri fashion yang besar.